go together and good luck. Dalam video pembelajaran fisika kelas 10 berdasarkan kurikulum Merdeka kali ini, kita akan membahas materi jarak dan perpindahan, merupakan sub materi konsep gerak lurus. Di gerak lurus itu sendiri, selain ada jarak dan perpindahan, juga ada kecepatan, laju, percepatan, perlajuan terhadap fungsi waktu, dan juga gerak lurus ini terbagi dua macam, yaitu ada GLB, gerak lurus beraturan, dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Let's be smart to learn physics. Good. Jarak dan perpindahan. Yang kita bahas pertama adalah tentang jarak, di mana jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh benda selama bergerak dengan lambang adalah S besar. Nah, perhatikan ilustrasinya adalah sebagai berikut. Ada sebuah mobil bergerak di sepanjang lintasan garis lurus. Mula-mula dia berada di titik A, sebuah mobil tersebut. Kemudian dia bergerak terhadap fungsi waktu hingga mencapai tempat barunya, seperti terlihat pada ilustrasi ini adalah mencapai posisi barunya adalah di B. Nah, maka mobil tersebut selama bergerak dengan kecepatan tertentu dalam waktu T tertentu, dia telah melintasi lintasannya, dan kalau diukur panjang lintasannya adalah dari A sampai B sejauh S. Misalnya A sampai B panjangnya adalah 10 meter, maka jarak tempuh daripada mobil tersebut adalah sebesar S sama dengan 10 meter, yaitu sepanjang AB, yaitu sepanjang AB. Perhatikan kemudian ilustrasi berikutnya. Misalnya ada sebuah bola kecil, dia bergerak dengan lintasannya merupakan lintasan melingkar, seperti yang terlukiskan pada ilustrasi ini. Mula-mula dia berada pada posisi A, kemudian pada suatu saat dengan lintasan setengah melingkar, dia berada pada posisi barunya di B. Ingat, jarak tadi adalah panjang lintasan yang ditempuh selama dia bergerak. Lintasannya berupa setengah lingkaran dengan jari-jari R. Misalnya benda bergerak, lintasannya setengah lingkaran ini dari A bergerak selanjutnya mencapai pada B dengan jari-jari lingkarannya adalah sama dengan 100 cm, maka panjang lintasan yang ditempuhnya dari bola tersebut dari A hingga sampai di B adalah S sama dengan sepanjang lintasan setengah lingkaran. Setengah lingkaran, maka besarnya panjang setengah lingkaran ini sama dengan setengah keliling lingkaran, yaitu PR. Kalau satu keliling penuh 2 PR, setengahnya berarti PR. P 3,14, R-nya adalah 100 cm, maka 3,14 kali 100 cm sama dengan 314 cm. Dan bagaimana untuk yang berikutnya, yaitu perpindahan. Kalau jarak tempuh atau jarak adalah merupakan besaran skalar, bisa diukur bolak-balik atau bisa dinyatakan dari A sampai B atau B sampai A. Misalnya dari gambar tersebut, untuk perpindahan adalah merupakan besaran vektor. Selain punya nilai, dia juga punya arah, dari mana menuju ke mana. Perpindahan adalah perubahan posisi dari suatu benda selama dia bergerak dalam fungsi waktu T, besarnya adalah S dengan diberikan tanda garis anak panah di atasnya. Dan besarnya perpindahan ini bisa dinyatakan dari posisi akhir dikurangi posisi awalnya.
Maka dengan demikian bisa dituliskan sebagai perumusannya untuk besarnya perpindahan dari gerak suatu benda itu adalah S dengan diberikan tanda garis anak panah di atasnya sama dengan posisi akhir dikurangi posisi awalnya, yaitu S2 min S1, di mana S1 adalah posisi awalnya dan S2 adalah sebagai posisi akhirnya. Dan untuk perpindahan ini karena sebagai besaran vektor, maka punya nilai positif dan bisa memiliki nilai negatif. Untuk perpindahan yang bernilai positif, itu adalah bisa kita lihatkan sebagai ilustrasinya. Ada sebuah mobil misalnya berada pada suatu lintasan yang memiliki data jaraknya adalah datanya di sini min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi 0 ke kiri negatif, 0 ke kanan positif. Dari posisi min 4, yaitu di posisi A, mobil bergerak dengan waktu T tertentu mencapai posisi barunya di 3 satuan atau di titik B. Maka mobil tersebut telah berpindah sejauh dari A sampai B dengan ada tanda anak panahnya. Mula-mula dia berada pada posisi X1, yaitu sebesar min 4 satuan, dan kemudian posisi akhirnya X2 yang memiliki nilai 3 satuan. Berarti besarnya perpindahan mobil tersebut dari A sampai B adalah S sama dengan X2 posisi akhir dikurangi dengan X1 posisi awalnya. Posisi akhirnya adalah 3 satuan, posisi awalnya adalah min 4 satuan, sehingga kita tuliskan sama dengan 3 min 4 satuan, min kali min adalah plus, sehingga perpindahan dari mobil A ke B tadi adalah sama dengan 7 satuan. Nilainya adalah positif. 3 dikurangi min 4, min kali min adalah plus. Berarti 3 plus 4 sama dengan 7 satuan. Nah, bagaimana untuk perpindahan yang nilainya negatif? Untuk selanjutnya, perhatikan ilustrasinya sebagai berikut. Dengan lintasan yang sama, dengan notasi yang sama, mulai dari min 5, min 4, min 3, dan seterusnya. Mula-mula mobil berada pada kedudukan 3 satuan di titik A, kemudian bergerak hingga mencapai kedudukan min 4 atau berada di titik B. Maka perpindahannya adalah dari A ke B, arahnya ke kiri. Tentunya nilainya nanti akan menghasilkan nilai negatif, karena ke kanan positif, ke kiri adalah negatif, ke atas positif, ke bawah juga negatif. Posisi awalnya adalah X1 sama dengan 3 satuan, posisi akhirnya X2 adalah sama dengan min 4 satuan. Maka S besarnya perpindahan adalah posisi akhir dikurangi posisi awal, X2 min X1. X2-nya min 4, X1-nya adalah 3, maka min 4 min 3 hasilnya adalah sama dengan min 7 satuan. Jadi jarak besarnya perpindahan mobil tersebut dari A ke B, arahnya ke kiri negatif, sebesar min 7 satuan. Dan misalnya kita berikan ilustrasi yang berikutnya, yaitu seperti pada contoh sebelumnya, ada sebuah bola kecil mula-mula berada di posisi A, kemudian dia bergerak dengan lintasan setengah lingkaran hingga mencapai kedudukan barunya adalah di titik B, dengan lintasan lingkaran ini adalah jari-jarinya adalah R. Maka untuk menentukan berapakah besarnya perpindahan yang dialaminya,
Marilah kita ikuti, misalnya ya, benda bergerak lintasannya setengah lingkaran tadi dari A ke B dengan jari-jarinya adalah 100 cm. Nah, di sini kita akan mendapatkan dua hal, yaitu bisa menentukan berapa besarnya jarak yang dihasilkan oleh bola tersebut dan berapa besarnya perpindahan yang dialami oleh bola tersebut. Untuk jarak tempuh benda tersebut adalah S sama dengan sepanjang lintasan setengah lingkarannya, yaitu Pi kali R. Maka Pi 3,14 R-nya 100 cm, hasilnya jarak tempuhnya adalah 314 cm. Sedangkan besarnya perpindahan benda tersebut adalah sebesar, perhatikan pada garis di bawahnya AB, di mana A sampai B itu adalah besarnya perpindahan. Maka besarnya S sama dengan panjangnya A sampai titik B, yaitu sama dengan 2 kali jari-jarinya atau 2R. R-nya 100 satuan, maka 2 kali 100 satuan sama dengan 200 satuan. Nah, itu adalah besarnya perpindahan. Jadi, besarnya jarak tempuh dan besarnya perpindahan ini tidak sama. Bisa sama, bisa tidak sama, tergantung masalahnya. Demikian pembahasan materi jarak dan perpindahan segera lulus yang sudah kita bahas di sini. Semoga dapat membantu belajar fisika Anda. Ayo pintar belajar fisika. Salam fisika, maju bersama dan sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.